Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala syukur senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diwakilkan Allah Subhanahu wa taala di atas Islam dan Sunnah dan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi, yaitu sekarang kita masuk hadis yang ke-28. Kita bacakan hadisnya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Abu Najih, yaitu Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar. Mau'izah, nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, mendengar dan taat kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku akan menyaksikan banyak perselisihan, maka hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah ia dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang tiada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Bapak sekalian rahimakumullah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat beliau memberikan nasihat, mau'izah kepada para sahabat yang sangat tadi sahabat Irbad bin Sariyah mengatakan sampai hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Artinya nasihat beliau sangat menyentuh hati dan bisa membuat mata para sahabat menangis. Dan memang begitulah sifat orang yang beriman, Bapak sekalian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang beriman. Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hati mereka gemetar. Ini dia sifat orang yang beriman.
Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Jadi beginilah sifat orang beriman. Ketika dinasihati, dibacakan ayat Allah, dibacakan hadis Nabi SAW, maka bergetar hati mereka, gemetar, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata. Beginilah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka itu imannya paling tinggi bagi sekalian. Karena mereka dibimbing langsung oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika dibacakan ayat Allah, bergetar hati mereka. Ini sifat orang beriman. Sangat jauh sekali dibandingkan siapa? Ya dibandingkan kita semuanya. Setelah kita dibacakan ayat Allah, hati kita tidak bergetar sama sekali. Jangankan bergetar, faham saja maknanya dibaca apa orang ngerti. Bagaimana mungkin bisa getar hati kita, muncul rasa takut. Lalu yang dibaca itu artinya apa sih nggak tahu. Makanya kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran. Maka usahakan minimal surat pendek juz amma itu usahakan kita itu tahu artinya minimal. Kemudian ketika kita sholat, kita hadirkan maknanya. Ya minimal Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah lagi kedah ngetos artinya bos sekalian. Jangan sampai kita baca Al-Fatihah sejak bayi sampai sekarang nggak tahu artinya. Alhamdulillah artinya apa? Mbah pokoknya semua kuwi kan. Maka jangan bos sekalian. Kita usahakan kita baca artinya. Supaya kita pahami maknanya. Sehingga sholat kita pun juga semakin berkualitas. Ya bisa lebih khusyuk. Karena jangan berharap sholat kita bisa khusyuk kalau kita yang kita baca saja kita tidak paham artinya. Al-Fatihah tidak tahu artinya. Surat pendek yang kita baca ya triple itu ya favorit, qul ada seterusnya nggak tahu artinya. Bacaan rukuk nggak tahu artinya. Bacaan sujud nggak tahu artinya. Terus bagaimana mungkin sholat kita bisa khusyuk? Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, Pak. Aku rasa khusyuk soalnya masjidnya rame kok. Nonton. Lah jenengan sing diwaca ora ngerti. Jadi ini apa? Di antara tips apa? Kita supaya bisa khusyuk dalam sholat, yaitu kita paham terhadap apa yang kita baca. Para sahabat seperti itu tadi bacakan ayat Allah. Nabi juga seperti itu. Pernah Nabi menurut seorang sahabat membacakan Al-Quran, kemudian beliau mencucurkan air mata. Kemudian beliau mengatakan cukup. Kemudian sahabat tadi melihat Nabi sudah berlinang air mata sampai jenggotnya itu basah. Berarti menunjukkan apa? Berarti Nabi itu paham terhadap apa yang dibaca tadi Al-Quran. Saya belum nangis. Kalau nggak paham pun nggak mungkin nangis ya. Kalau kita kan beda. Imamnya baca surat panjang, kita malah ngantuk, Pak. Bukan nangis malah ngantuk. Kadang ya karena gerundel suwemen garang rampung gitu, Pak. Sangat beda kita dengan para sahabat. Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am qulubin aqfaluha. Apakah hati kalian telah terkunci? Jadi kalau kita mendengar bacaan Al-Qur'an, hati kita tidak tergetar, hati kita tidak mentadabburi Al-Qur'an. Allah mengatakan apa? Jangan-jangan hati kita terkunci. Apakah hati kalian sudah terkunci? Maka ini perintah bahwasanya kita diminta untuk mentadabburi Al-Quran. Karena Nabi juga seperti itu, sahabat juga seperti itu, tidak hanya sekedar membaca saja. Ini diantara sifat orang beriman. Makanya sahabat tadi juga sampai mencucurkan air mata. Di antara kandungan, kemudian yang semakin perselisihan, banyak perselisihan. Terus kemudian Nabi juga memberikan solusi. Ketika terjadi perselisihan seperti sekarang ini,
Antara umat Islam banyak perselisihan, perbedaan. Antara kelompok A dengan kelompok B berbeda, ya, berbeda. Ormas A dengan ormas B berbeda, padahal pada orang Islam. Ini banyak perselisihan. Ini bagaimana solusinya? Sekarang orang ribut, Pak, solusinya bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai, macam-macam analisisnya. Padahal Nabi sudah ngasih solusi, Pak. Ya, sudah ngasih solusi. Ya, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, maka akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Ya. Solusinya apa? Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku. Ya. Dan sunnah siapa? Khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan para sahabat yang lainnya. Ini solusinya, Pak. Nabi tidak mengatakan apa? Ketika terjadi perselisihan, maka kelompok semuanya ini bergabunglah menjadi satu, tidak ada. Nabi tidak menyuruh bergabung menjadi satu, bikin forum apa gitu, umat Islam bersatu, tidak ada. Nabi mengatakan apa? Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Karena justru kelompok-kelompok itulah yang justru apa? Memecah belah umat muslimin, kaum muslimin gitu, ini bikin kelompok A, ini bikin apa, ini bikin ormas, ini yang kelompok. Gitu. Kemudian seakan-akan kita menganggap kelompok kita itu agama, ya. Padahal cuma apa? Cuma ormas misalnya, ini cuma organisasi, Pak, bukan agama. Tapi seakan-akan kita menganggap organisasi ini apa? Agama. Agama saya ormas A, padahal itu cuma ormas, Pak. Padahal kalau ditakoi sama, agama jenengan apa Pak? Islam. Yang saya ditanya sama, agama jenengan apa Pak? Islam, Pak. Sama, Pak. Maka harusnya kita sama, Pak. Memegang teguh siapa? Sunnah Nabi SAW dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang menarik Nabi, ya, setelah itu Nabi bersabda, "Addu 'alayya bin nawajid." Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Ya, artinya disuruh memegang erat apa? Sunnah Nabi dan sunnah sahabat Khulafaur Rasyidin. Padahal ini kan ada dua lagi, sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Tapi yang menarik, Nabi menggunakan dhamir atau kata ganti satu, Pak, tunggal, Pak. Ya. Addu 'alaiha, itu dhamir huwa, yaitu satu, Pak. Ya. Harusnya kan addu 'alaihima, gigitlah keduanya, kan itu ya. Karena sebelumnya Nabi mengatakan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin ada dua, Pak. Tapi Nabi tidak mengatakan addu 'alaihima, gigitlah keduanya, tidak. Nabi mengatakan gigitlah ia, tunggal, Pak. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya sunnah Nabi dan sunnah para sahabat khulafaur rasyidin ini merupakan apa? Syai'un wahid, sesuatu yang satu, Pak. Ya, sesuatu yang satu, tidak terpisahkan. Kalau kita pengen selamat mengikuti Nabi, maka harus mengikuti siapa? Mengikuti sahabat, pemahaman para sahabat, Pak. Karena mereka orang yang paling paham terhadap agama ini. Setelah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen selamat, ikuti pemahaman sahabat, Pak. Kalau ada hadis Nabi bersabda demikian, maka lihat sahabat itu memahaminya bagaimana, prakteknya sahabat itu bagaimana. Kalau kita memahami A, sahabat kalau memahami B, berarti yang salah itu siapa? Pasti kita, Pak. Mesti kita yang salah. Sahabat itu lebih paham agama, Pak. Yang mendidik Rasul Nabi SAW. Wahyu turun pada zaman mereka. Jangan kita merasa apa? Lebih paham dari sahabat, jangan, Pak. Maka tidak bisa kita menggunakan apa? Menggunakan apa? Mimpi sebagai dalil syariat yang baru itu tidak boleh, Pak. Sekarang kan banyak ya, ada orang mengaku mimpi ketemu Nabi, kemudian Nabi bersabda demikian. Sabdanya itu baru, Pak, bikin syariat baru yang tidak ada di kitab hadis, tidak ada, Pak. Ya, Nabi ajarkan aku satu hadis yang tidak ada di kitab-kitab hadis. Kemudian yang ditemui tadi mengatakan demikian. Barang siapa minum kopi, maka selama mulutnya bau kopi akan diampuni malaikat. Ini hadis dari mana, Pak? Ini hadis bakul kopi ini, Pak. Jadi perlu dibedakan apa? Kalau syaitan itu betul, Pak, itu tidak mungkin bisa menyerupai Nabi, itu tidak mungkin, Pak. Itu ada hadisnya. Jadi bertemu Nabi itu mungkin bisa jadi, dan syaitan nggak mungkin menyerupai Nabi, nggak mungkin bisa. Tapi jangan lupa, setan bisa mengaku sebagai Nabi, Pak. Nah, ini ada yang seluput, Pak. Wah, itu ngomongin Nabi, gak mungkin setan mengaku Nabi. Loh, setan itu mengaku Nabi, iso, Mas.
Tapi nek menyerupai Nabi tidak mungkin bisa. Tapi nek ngaku-ngaku Nabi, saya Nabi, ya, itu bisa Pak. Tak kasih hadis, barang saya minum kopi, wis amalkan. Kowe maca iki ping 1000 amalkan. Nek kowe maca iki iso mibur, iso amalkan. Seperti itu. Padahal Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak ada di hadis-hadis sahih, tidak ada. Sehingga dia membuat syariat baru. Alasannya apa tadi? Dari mana ini sanadnya? Oh, dari Nabi langsung Pak. Ini saya tadi malam ketemu Nabi, langsung sanadnya. Loh, ini repot Pak. Untuk dicek di kitab hadis tidak ada. Repot. Akhirnya apa? Rusak agama kita Pak. Akhirnya semaunya Pak, bikin-bikin syariat baru, ngamalkan ini, ngamalkan itu. Pokoknya pengen ini moco ini pengen sewu dan ini ajaran siapa? Padahal kita semua berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan khulafaur rasyidin. Ya, di antara pelajaran dari hadis ini sekalian yang saya simpulkan yang pertama, disukainya memberikan nasihat dan peringatan di sebagian kesempatan. Sebab terkadang hal tersebut memberikan pengaruh yang baik kepada hati, memberikan pengaruh pada hati. Ya, jadi apa? Tidak mesti apa? Tidak mesti di majelis seperti ini, Pak. Setiap ada waktu kita Pak, kalau kita bisa memberikan nasihat ya, kepada siapa, ke saudara, pada anak, kita berikan nasihat. Terkadang apa? Pas momen tersebut apa? Masuk ke hati, kita tidak tahu Pak. Ya, terus memberikan apa? Nasihat yang baik. Kemudian yang kedua, semangat para sahabat atas kebenaran. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat atas kebenaran. Sebab mereka meminta wasiat kepada Nabi SAW, berilah kami wasiat. Jadi mereka itu orang terdepan dalam apa? Dalam beragama, di dalam menjalankan kebenaran Pak. Itu para sahabat Pak. Kemudian yang ketiga, hal terpenting yang diwasiatkan adalah ketakwaan kepada Allah. Jadi Nabi tadi mengatakan usikum bittaqwallah. Aku wasiatkan kalian apa? Bertakwa kepada Allah. Yang artinya apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian di antara hal terpenting, jadi yang diwasiatkan Nabi di sini itu sesuatu yang penting Pak. Karena seakan-akan ini masa perpisahan. Biasanya kalau orang mau berpisah itu mesti apa? Memberikan wasiat yang dianggap paling penting Pak. Maka Nabi di antara wasiatnya apa tadi? Nabi SAW mewasiatkan agar apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah, pada pemimpin. Meskipun apa? Meskipun yang memimpin seorang Buddha. Kenapa? Karena hal itu mengandung manfaat dan maslahat untuk kaum muslimin secara umum Pak, di dunia maupun akhirat. Dan kemudian penekanan dan motivasi untuk senantiasa mendengar dan taat meskipun pemimpinnya seorang hamba sahaya. Padahal sekalian, para ulama sepakat, seorang budak itu tidak boleh diangkat menjadi pemimpin, itu tidak boleh. Syaratnya harus apa? Merdeka, tidak boleh. Maka ketika ada ini budak kok bisa jadi pemimpin, maka para ulama membahas ini. Bisa jadi apa? Budak tadi itu apa? Merebut kepemimpinan dengan cara yang tidak benar, entah dengan cara istilah kita apa? Revolusi, apa pemberontakan ya. Akan tapi jika dia sudah berhasil merebut kepemimpinan Pak, maka kita wajib taat Pak. Meskipun cara dia menuju pemimpin tadi itu tidak benar, tapi ketika dia sudah menjadi pemimpin sah, kita wajib apa? Mendengar dan taat. Ini dalilnya Pak. Meskipun yang memimpin kalian seorang budak. Jadi kalau sekarang ini misalnya orang menuju pemimpin ini Pak terpilih dengan cara yang tidak syar'i misalnya, kita tidak ikut-ikutan. Tapi ketika dia sudah sah menjadi pemimpin, siapapun dia, kita wajib dengar dan taat. Begitulah sudah Nabi SAW. Bahkan Nabi dalam hadis yang lain apa? Nanti akan ada pemimpin yang hatinya itu apa? Yang wujudnya itu manusia Pak, hatinya apa? Iblis. Kemudian sahabat sudah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya mendapati masa itu, apa yang saya lakukan? Nabi tidak mengatakan apa? Berontaklah dia, demolah dia, jatuhkanlah dia, tidak. Tapi mengatakan apa? Taatlah, dengar, sabar. Disuruh taatlah, sabar. Dan kita doakan dengan kebaikan. Tidak ada yang memerintahkan apa? Berontak, lawan itu kezaliman, tidak ada. Jadi meskipun dia zalim atau tidak, yang penting masih muslim, kita wajib taat kepada pemimpin. Selama apa? Selama bukan dalam hal maksiat. Jadi kalau dalam masalah mubah, sesuatu yang. Kemudian yang selanjutnya, Nabi mengabarkan tentang banyaknya perselisihan di tengah umatnya. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan bukti tentang kenabian beliau SAW. Nabi nanti akan banyak perselisihan, karena beliau bersabda atas dasar apa? Wahyu. Jadi bukan karena beliau tahu yang gaib, tidak.
karena beliau dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bukti dari kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengabarkan ada kan banyak perselisihan. Kemudian selanjutnya jalan selamat dari perselisihan dalam agama adalah apa? Yaitu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para khulafaur rasyidin. Kemudian yang kedelapan yang selanjutnya penjelasan tentang keutamaan para khulafaur rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan bahwasanya mereka mendapatkan petunjuk. Ini juga bantahan bagi orang yang apa? Yang mengkafirkan sebagian mereka misalnya, seperti orang Syiah Rafidhah. Mereka mengkafirkan para sahabat. Mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Padahal apa? Padahal mereka orang-orang dijamin masuk surga. Nabi bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, langsung Pak divonis surga. Maka kalau ada orang yang mencaci maki sahabat, ada orang mengkafirkan sahabat, berarti yang sesat siapa ini? Mesti orang tadi sesat Pak. Maka ini diantara dengan parameter mudah. Kalau ada orang kok mencaci maki Abu Bakar, mencaci maki Umar, pasti dia orang sesat Pak. Jangan diikuti. Orang Syiah Rafidhah, pasti dia sesat Pak. Pasti yang benar Abu Bakar, Umar, para sahabat. Nabi juga perintahkan kita mengikuti mereka. Kemudian yang selanjutnya peringatan terhadap segala hal yang diadakan dalam agama tanpa ada dasar darinya. Kemudian semua bid'ah adalah sesat, tidak ada sedikit pun yang baik. Siapa yang mengatakan? Nabi sendiri Pak. Jadi yang mengatakan setiap bid'ah sesat, kullu bid'atin dhalalah, bukan kita Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi bersabda demikian? Ya sejak dulu itu Pak. Sejak zaman Nabi Pak. Jadi bukan ini ustadz ini yang ceramah saya ini kok bid'ah no ya. Yang jangan lagi dengan kata bid'ah Pak. Ini Nabi sejak dulu itu sudah Pak mewanti-wanti sahabat jangan berbuat bid'ah. Jadi kita cuma menyampaikan hadis saja Pak. Ini Nabi sudah mewanti-wanti sejak dulu Pak. Karena setiap bid'ah sesat, yaitu setiap sesuatu yang diadakan dalam agama, digaris bawahi dalam agama Pak. Itu semuanya sesat Pak, tidak ada yang baik dalam masalah agama. Karena Allah sudah berfirman apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Surah Al-Maidah. Pada hari ini, hari kapan itu? Hari diturunkan wahyu ini, Pak. Itu awal hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakum al-islam dinan, dan telah aku ridho Islam sebagai agama. Nah, jadi pada saat ayat itu turun, Pak, agama sudah sempurna, Pak. Tidak boleh ditambah-tambahin. Ini dalam masalah apa? Agama. Kalau masalah dunia, Nabi bersabda apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, Pak. Haji naik pesawat silakan, mau naik sepeda ontel ya silakan, Pak. Yang penting apa? Mau naik tawaf ya ping 7, gak oleh tawafnya ping 10. Ini kan lebih baik menurut siapa? Menurut Anda baik, menurut saya tidak baik, bid'ah, Anda boleh. Manasik hajinya harus apa? Sesuai tuntunan Nabi SAW. Kalau budale Pak, terserah Pak, naik kapal, naik pesawat ya, kan ada gitu ya. Kalau kita nasihat seperti ini, bantahnya seperti tadi. Berarti kan naik kaji numpak onto Mas. Zaman dulu kan malah onto. Ini orang nggak paham Pak. Berarti naik dakwah nggak usah nganggo apa? Mic Mas. Zaman Nabi nggak ada mic, ya nggak paham. Ini masalah sarana dunia, ini tidak masalah. Kemudian penggabungan antara target dan tarhib, motivasi dan peringatan. Jadi ini juga diantara bentuk apa? Nabi ketika menasihati Pak, itu ada dua hal Pak, harus seimbang. Jadi jangan kita itu cuma apa? Memotivasi saja, tapi juga apa? Memperingatkan. Kan kadang orang mengatakan zaman sekarang kalau sistem pendidikan tidak boleh kita melarang anak kecil, tidak boleh Pak. Jadi diganti. Jadi jangan menggunakan kata jangan. Kan ada seperti itu ya. Ini tidak baik untuk otak mana tidak tahu ya. Tidak baik Pak, mengatakan jangan itu tidak boleh, diganti. Kamu harus begini. Tapi agama kita tidak seperti itu ya. Luqman juga seperti itu Rasulullah. Ibadahlah kepada Allah saja, sembahlah Allah saja. Kemudian apa? Dan jangan berbuat apa? Syirik. Ada motivasi, ada ancaman. Nabi tidak cuma memberikan apa? Kabar tentang surga, tapi Nabi juga apa? Memperingatkan kita dari neraka, Pak. Harus seimbang, Pak. Ya, harus seimbang.
Nabi tidak cuma mengajak kita mengikuti sunnah beliau, tapi beliau juga mewanti-wanti jangan kali-kali berbuat bid'ah, soal yang baru. Jadi ada motivasi, ada target. Ini metode pendidikan yang paling baik, Mbak. Metode pendidikan paling baik itu siapa? Metodenya Nabi SAW, Mbak. Kita tidak butuh metode orang kafir, Mbak. Nabi itu sudah nyontoni, Mbak. Kalau kamu belajar, seperti itu, Mas. Dalam Al-Quran banyak. Jangan kamu begini, jangan begini, itu banyak sekali, Mbak. Banyak sekali. Jadi kalau ada mengatakan nggak boleh kita mengatakan jangan, kata siapa? Dan kalau begitu makanya apa? Makanya sekarang produknya seperti ini, Pak. Orang zaman sekarang, pemuda zaman sekarang Pak, nggak bisa dilarang mereka, karena dari kecil tidak pernah apa, nggak pernah dilarang, Pak. Wes pokoknya los kabeh, wes sakarepmu les, yang penting kowe pinter, gitu. Akhirnya bergaul dengan bebas, pacaran seperti itu, seperti apa kemarin? Yang di di jalanan itu rame itu ada yang seperti macam-macam kumpul seperti itu, laki-laki pakai pakaian perempuan, apakah seperti itu, Pak? Maka kita larang tidak boleh seperti itu, Pak. Kemudian yang terakhir, penjelasan tentang pentingnya wasiat untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, mengikuti sunnah dan meninggalkan bid'ah. Sebab Nabi SAW mewasiatkan semua itu kepada para sahabatnya setelah ucapan mereka tentang nasihat beliau seakan-akan nasihat perpisahan. Karena namanya orang mau berpisah, Pak, mesti dia akan mewasiatkan sesuatu yang dianggap apa? Penting. Seperti itu. Makanya sesuatu yang sangat penting. Demikian dari sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.